Welcome back to my channel. Kali ini gua lagi di kota Batavia. Lagi mau explore kanal Batavia bersama Tourism Center Kota Batavia di bawah naungan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Oke guys, stay tune ya. Bye. Kali besar yang merupakan fokus utama kita di rute hari ini, yaitu Designated Kanal and City Wall of Batavia. Kita akan mulai dari sini terlebih dahulu untuk memperkenalkan kepada kakak-kakak sekalian terkait kanal yang ada di depan kita ini. Jadi kanal Kali Besar ini dulunya disebut dengan The Fruit Rivier atau The Fruit Canal, yaitu sebuah kanal yang dibangun oleh VOC di kota Batavia. Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang Kali Besar, aku akan balik dulu nih ke masa lalu. Kakak-kakaknya tahu nggak nama lama dari kota ini sebelum jadi Batavia apa? Ada yang tahu sebelum jadi Jakarta ataupun Batavia yang kita kenal? Ada yang tahu atau tidak? Lupa. Nggak apa-apa, kakaknya tidak apa-apa. Kalau lupa akan saya tarik lagi ke belakang. Jawabannya adalah Sunda Kelapa. Itu dia Sunda Oh ya, Kelapa. yang di exit tol Tanjung Priok tuh ada. Aduh. Sekali. Sunda Kelapa itu kota yang di bawah Pajajaran Sunda kerajaannya ya. Yang kenapa disebut seperti itu? Karena mereka mempunyai salah satu pelabuhan yang sangat amat melegenda dan juga tertua, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, yang sampai sekarang masih aktif loh, yang ada di sebelah utara sebelah sana. Oh, Ya, oke. masih aktif sampai sekarang. Saking melegendanya pelabuhan tersebut, jadi negara-negara lain banyak yang mau datang ke sini. Salah satu contohnya adalah Portugis. Ya, jadi Portugis datang lalu mengajak kerjasama nih kerajaan Pajajaran Sunda. Gimana kalau misalkan nanti saya diizinkan untuk berjualan di sini lah, trading di sini. Nanti setelah itu saya akan menawarkan bantuan pelindungan kepada kamu. Iya, pada saat itu Portugis dengan Pangeran Surawisasa melakukan kerjasama yang disimpanlah perjanjian tersebut di sebuah prasasti, namanya Prasasti Padrau, yang sekarang bisa dilihat di Museum Sejarah Jakarta, masih ada prasasti ini. Ya, lalu kemudian mendengar hal tersebut nih, kerajaan lain yang di luar Pajajaran Sunda itu merasa tidak setuju. Kayak contohnya Kesultanan Demak, kayak kenapa kamu bekerja sama dengan antek-antek asing, katanya seperti itu ibaratnya ya. Nah, kemudian Kesultanan Demak mengirimlah Pangeran Fatahillah ke kawasan ini untuk mengusir Portugis dari sini. Lalu jadilah pada tahun 22 Juni 1527 kawasan ini berganti nama setelah Portugis diusir menjadi Jayakarta. Seperti itu. Nah, kita akan lihat monumen Jayakarta, Tuban Jayakarta juga sama di perjalanan. Ini hanya sebagai perjalanan. Ya, kalau ke sana memang dia kan panjang. Betul sekali. Kalau sampai ke sana nanti akan sampai terus ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kalau kakaknya penasaran mau ke Pelabuhan Sunda Kelapa, kita tidak ke sana ya untuk rute sekarang, tapi bisa mendaftar di Historical Port of Sunda Kelapa. Nanti akan masuk sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa dan Batavia Marina. Yes, betul sekali. Oke, manfaatnya apa kalau misalkan penasaran kenapa ada putih-putih terus ini ya, terus apa manfaatnya untuk sekarang, masih sebagai kanal ya kalau untuk pengaliran air dan sebagainya. Dan yang putih-putih ini jadi rencananya ini dulunya adalah program CSR ya, pada zaman Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok untuk membuat taman apung. Tidak berlanjut karena setelah pergantian kebijakan dan lain sebagainya ditinjau lagi lah taman apung ini apakah aman atau tidak. Betul sekali, jadi sudah tidak diizinkan untuk orang turun ke bawah karena walaupun dia masih udah sekecil ini ya, ini tetap dalam, kayak masih dalam, tidak aman ya untuk anak-anak atau lain sebagainya. Kalau dulu itu sekitar 10 meter, kalau sekarang itu masih 5 meter masih. Ya, kalau misalkan tidak terjadi pemadatan lumpur di dalam. Nanti akan kita lihat kawasan Kali Besar yang lain sebagainya. Nanti kita ada pertanyaan lain kan? Udah. Kalau sudah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Oke.
Halo guys, kita mau ke jembatan merah. Jembatan merah. Kali besar. Ini kali besar. Sudah dijadikan low emisi zone ya. Ini adalah jembatan legendaris di kota Jakarta, namanya jembatan Kota Intan. Kalau saya boleh kita naik ya. Oke, boleh sambil dilihat kanan kiri dan eksplor ya. Ini merupakan salah satu jembatan legenda. Selamat datang saudara sekalian di jembatan Kota Intan. Jadi jembatan ini jembatan yang amat sangat tua, yang dibangun pada tahun 1628 dengan nama Ovalberg atau jembatan jungkir. Ya, jembatan yang bisa dibuka dan ditutup. Ini merupakan gerbang utamanya juga ya, sebelum dari Pelabuhan Sunda Kelapa untuk masuk ke pusat kota. Ini merupakan salah satu jembatan yang harus dilewati oleh kapal tersebut ya sebelum masuk ke sini. Ini dibuat dari kayu ulin, semuanya masih original dari zaman dulu ya. Kalau kayu ulin atau iron wood, salah satu kayu yang amat terkenal untuk sebagai bahan bangunan atau Ini dari tahun 1600-an ini. 28 masih asli, karena ini salah satu kayu yang amat sangat kuat, yang kalau kena air malah makin kuat ya. Namun salah satu kelemahannya kayu ini sih, kalau terbakar agak susah dipadamkan. Tapi selain itu ini amat sangat kuat dan kokoh juga ya. Nah, nama originalnya kan Ovalberg ya. Kemudian pada tahun 1919 ini digantilah namanya jadi Huden Pasarberg karena pernah rusak ya. Setelah direvitalisasi kemudian diganti namanya jadi Huden Pasarberg, yang artinya adalah jembatan pasar ayam. Kenapa disebut seperti itu? Karena dipercaya Pak di sini terdapat sebuah pasar ayam ya di sini. Kemudian pada tahun 1838 ya, ada perayaan besar-besaran, yaitu perayaan 40 tahun jubiliumnya Ratu Wilhelmina Belanda. Ya, pada saat itu beliau merayakan jubilium tersebut di beberapa negara yang dikuasai oleh kerajaan Belanda. Jadilah ini jembatannya diganti lagi namanya menjadi Koningsberg. Iya. Pada saat Kali ganti nama ya. udah berkali-kali berganti nama. Lalu kemudian pada tahun 1950 pasca kemerdekaan, jembatan ini diganti namanya lagi untuk menjadi nasional ya, yaitu jembatan Kota Intan. Nah, mengapa disebut seperti sekian? Karena kalau kita lihat kembali di map, kita isi lagi mapnya ya, sebelah sini kita kan ada di sini dan kita juga dekat dengan Kastil Batavia. Nah, Kastil Batavia ini punya 4 bastion, dan bastion benteng yang dekat dari sini yaitu Bastion Diaman. Kalau misalkan kita artikan ke bahasa Indonesia, Diaman artinya berlian atau intan, jadilah namanya jembatan Kota Intan. Izin untuk merevisi bagian untuk jubilium 1938 ya, bukan 1800. 1938. Di sini jadi salah satu jembatan itu salah satu ikon dari kota tua. Betul sekali. Nanti kita akan melewatinya juga Kastil Batavia ini, karena Kastil Batavianya itu eksistensinya sekarang sudah tidak ada. Oh, Iya. Kenapa hal tersebut terjadi? Nanti akan saya jelaskan ketika sampai di titiknya, biar kakak-kakak sekalian penasaran. Ya, ini tampilannya juga dari jembatan Kota Intan di masa lalu ya. Bisa dilihat, tadi kita pernah lihat sekilas. Seperti ini ketika kapal mau masuk ke dalam. Iya. Rangkanya bentukannya sama sekali nggak berubah ya. Tidak berubah, ini hanya ditambahkan beberapa besi penopang aja. Iya, betul sekali, masih original.
terkenal sampai sekarang. Ini juga tampilannya. Iya, yang tadi Betul sekali. nggak berubah sama sampai ke sini. Ini ketika pemandangan ketika para pribumi atau lokal mencuci di kawasan Kali Besar Timur ya. Ini juga ada penampilannya dari atas. Ini dari yang sekarang lah Iya, ya. betul sekali. Karena udah ada jembatan. Iya. Udah di jalannya. Oke kakak sekalian, apakah ada satu bayangan? Kenapa? Karena mereka mau merasakan kira kakak bisa berdebak nggak destinasi mana yang akan saya jelaskan? Bahari. Itu bukan. Betul. Bahari. Bukan, tapi galangan kapal VOC. Ya. Ini tempatnya. Betul. Ini Nah, merupakan kenapa ditutup galangan kapal sama VOC. ini? Sayang sekali karena sekarang sudah tahap renovasi. Oh, ya. lagi direnovasi. Betul sekali. Namun dulunya ini bukan galangan kapal VOC. Tempat di mana? Panjang itu. Betul, dari sini bahkan sampai sana. Ujung sana. Ini lagi direnovasi. Ada ini. Sayang sekali, namun tidak apa-apa, saya ada foto dalamnya juga di sini ya. Dulunya ini merupakan daerah tempat untuk kapal-kapal datang ke kawasan ini untuk memperbaiki kapal-kapalnya. Dan di dalam sini dulunya ada dua sectionnya ya, yaitu anchor wharf dan timber wharf. Anchor wharf itu untuk memperbaiki besi-besi yang ada di kapal, sedangkan timber wharf adalah untuk memperbaiki kayu-kayuan yang ada di kapalnya. Jadi untuk memperbaikinya itu mereka ada dua ya, ada dua section. Dan ini dulunya tidak ada seperti ini ya, karena ada kapal-kapal kan langsung Pasti langsung masuk ke dalam kan. Jadi pasti nggak ada ini ya. tidak ada, jadi langsung tengah-tengahnya masih air ya untuk sininya. Jadi kapal-kapal masuk sesuai tempat mereka mau memperbaiki seperti itu. Namun galangan kapal ini setelah selesai fungsi sebagai galangan kapal berganti-gantilah fungsinya menjadi gudang. Salah satunya contoh pernah menjadi gudang penyimpanan tong-tong minyak seperti ini. Nah, Ini itu sebelah sini. Ya ini dari dalam sebelah. Nah, lalu salah satu bangunannya itu yang ini syukurnya masih awet ya, sedangkan sebelah sana itu sudah sedikit iya, sekali. itu ciri khasnya Rapuh. masih kelihatan. Betul, ini sudah berulang kali hancur, dibangun lagi, perbaiki lalu hancur lagi, Hancur karena usia atau ini? usia dan juga kadang ini waktu dulu digunakan secara aktif ya. Jadi ini Nah, itu masih aman gitu loh. betul, karena ini pernah diperbaiki untuk dipakai jadi sebuah restoran. Oh, I see. Hanya sisi ini aja. Betul, sini nanti sebelah sana juga digunakan sebagai kafe. Nah, ini Nggak sampai ke sini gitu ya. betul, ini digunakan sebagai restoran juga, yaitu Raja Kuring Seafood. Iya, Raja Kuring Seafood bisa dilihat ini untuk penampilan dalamnya. Sekarang sudah tutup ya, bisa dilihat di sebelah sana juga untuk ininya masih sebuah restoran. Apanya? Nama Dinamain bangunan ini. gedung restoran. Jadi bukan Oh. galangan kapal lagi karena terakhir digunakan sebagai restoran. Ya, sekarang sudah penampilan. Coba penampilan dulu waktu masih ininya ada kan? Iya. Ada nggak fotonya Kak? Kalau cuma ini aja Yang saat masih aslinya gitu? kalau masih aktif, Nggak ada ya? namun akan Dokumentasi kita terus Pemda cari juga nggak ada? dan kita proses cari juga ya untuk ini, semoga cepat ketemu dan ditunjukkan Pasti kepada dalam kita aku sekalian. bisa ngebayangin itu bagus banget. Pasti kan dia mau Dengan kesini jadi jarang orang yang tahu ini merupakan monumen revitalisasi kota perjuangan Jaya. Bisa kita lihat di sini. ada. Monumen ini dibuat oleh Bapak Gubernur ex-gubernur kita, Bapak Suryadi Sudirja, yang bisa dilihat di sini. Untuk penampilannya Bapak Suryadi Sudirja. Nah, iya.
beliau Gubernur Jakarta yang membangun monumen ini untuk mengingat kota perjuangan Jayakarta. Dan ini juga sebagai titik awal pembangunan Pantura Jakarta. Ya, dibangun pada tahun 1996. Nah, ini bukan coretan kan? Kalau pendekatannya, Memang semuanya ini ini ya? coretan. Ini coretan saya sekali. Tulisan tangannya. Sayang sekali. Nanti mungkin akan saya dokumentasikan juga sih. Karena kemarin tidak ada. Oh, kemarin nggak ada. Kawasan Kota Batavia semuanya dilakukan pengecekan di sini juga. Lalu kemudian jika tidak diizinkan maka mereka tidak akan bisa melewati kawasan ini. Ya, jadi ini adalah pintu apa ya, gate pertama ya untuk mereka bisa masuk ke kawasan ini. Bahkan sebelum ke jembatan Kota Intan mereka harus diperiksa di sini dulu. Diperiksa dulu apakah di dalamnya ada barang-barang yang mencurigakan dan sebagainya ya di sini. Ini adalah menara pengawasnya. Dulu disebutnya yaitu Witik Pos atau menara pengawasnya. Iya, di sini sangat amat terkenal juga. Jadi kakaknya kalau ada pertanyaan masih bisa naik nggak ke atas, bisa kok. Bisa ya? Bisa. Masih aman ya? Masih aman juga kalau penasaran, tapi yang atasnya seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Iya. Untuk mengawasi pakai teropong. Untuk di sini, ya, di dalamnya ada beberapa peralatan juga untuk ininya masih bisa dilihat. Ya, untuk ininya. Ini yang sekarang kan Di ya? atas Ini ya? ini yang dalamnya sekarang. Ini yang dulunya ya. Bentukannya kayak betul gini sekali. awalnya. Tapi belum terlalu lama soalnya masih ada motor-motor. Motor-motor. Oh ya. Jadi masih fisik awalnya lah ya. Iya, betul sekali. Nah, ini juga terkenal sebutannya menjadi Menara Pisahnya Jakarta. Kenapa? Kalau kakaknya lihat di sebelah sini, Miring, jangan bilang miring. kalau kita lihat lebih jelas ke sebelah sana yang terlihat lebih miring dari titik sebelah sana kalau di bawah. Alasannya kenapa? Karena di belakangnya seperti kakak sudah alami sendiri kita menyeberang ya. Ini merupakan salah satu jalan utama bolak-balik ke pelabuhan. Jadi mobil-mobil transformer seperti itu ya, mobil-mobil besar lainnya kan sering lewat sini. Jadi tanahnya makin lama makin turun. Jadilah miring seperti itu yang saya berasanya. Iya. Makin kerasa kalau kalian nanti ke bawah. Nah, sebelum itu mari kita ke sini dulu. Ini juga ada namanya 0.0 Batavia. Apakah 0 meternya Batavia dimulainya di sini? Enggak. Ya. Tapi 0.0 Batavia ini karena dulu para pelaut yang datang ke sini, ya mereka kan waktunya kan ada yang dari Eropa atau dari lain sebagainya. Mereka waktunya berbeda-beda ya. Nah, mereka meriset waktunya sesuai waktu yang ada di Menara Pengawasnya Batu ini. Jadi dulu ada sebuah magic pun juga enggak ya, tapi ada sebuah peralatan teknologi zaman dahulu ya, di mana bolanya nanti akan jatuh ke titik-titik tertentu ketika waktunya sudah tiba. Contoh, mungkin kalau misalkan bisa kita ibaratkan ke-12, ke-3, ke-9 atau ke-6 seperti itulah. Begini ya, nanti bolanya kemudian nanti para pelaut tersebut akan menyesuaikan lagi titik-titiknya sesuai dengan titik yang ada di sini. Navigasinya mereka itu Iya, ya. betul sekali. Waktu navigasi dari sini. Jadi bukan titik 0 meternya Batavia dari sini, enggak. Sini juga ada sebuah logo peringatan Jakarta ke-450 tahun yang dirayakan oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, Bapak Ali Sadikin ini merupakan salah satu tokoh yang amat sangat berpengaruh bagi kota tua sebetulnya, karena beliaulah yang menyelamatkan gedung-gedungnya di kawasan kota tua yang awalnya terbengkalai pasca kemerdekaan. Jadi belum diurus dengan sedemikian rupa untuk dijadikan sebuah cagar budaya. Iya, jadi beliau salah satu yang menginisiasi untuk mari dijadikan cagar budaya, kita selamatkan jadi cagar budaya supaya anak cucu kita masih bisa menikmati peninggalan kota tersebut. Ini dia tangannya pada tahun 1970. Tepat sekali ke 450 tahun. Nah, 2027 tahun depan ada yang bisa menebak Jakarta ulang tahun keberapa? 5 abad. Betul sekali Kak, 5 abad. Karena dimulainya dari tahun 1520. Nah, beliau marinir ya, Letnan Jenderal
marinir. Maka dari itu kalau lihat di sini ada berbagai macam meriam ya. Iya. Yang itu sebetulnya adalah hadiah ya oleh Marinir TNI kepada Bapak Ali Sadikin karena dulunya beliau merupakan seorang Panglima TNI di sini sebagai penghias yang ada di pasar Batavia. Kak nanya deh, Boleh Mas? berarti itu jalanan itu semua adalah laut kan? Kalau misalkan nih Mas, kalau misalkan kita lihat di sini kembali lagi Karena kita- ngelihat denah dengan ngelihat aslinya bisa langsung berubah gitu kan? Betul Nggak nyangka kalau itu sekali. adalah air gitu, jalan-jalan. Nah iya ya, itu tuh air, jalanan air ya. Betul, karena mostly sebagian besar Jakarta Utara Iya. itu sebetulnya adalah bagian dari teluk atau laut ya. Nah kemudian diuruk, Masih lebih banyak Jadi- lautannya daripada Betul datarannya sekali. ya. Bahkan kawasan kota tua yang tadi kita lewati ini tidak biru-biru kok, terpecah-pecah oleh beberapa kanal kecil yang namanya Tigerreh atau Tigerrah ya. Dikelilinginnya sama Kanal-kanal kanal-kanal air. kecil, betul sekali. Namun sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah diuruk ya. Karena ya sudah kanal kecilnya sudah tidak ada, dijadikan jalan. Jalan. Ini kalau sampai sekarang masih kayak gitu masih bagus ya. Iya. Kayak Venice gitu jadi Betul bagus sekali. banget. Jadi, Karena memang indah banget pasti. karena memang fokus untuk pembangunan ini dibuat semirip mungkin dengan negara kota mereka yang ada di Belanda. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kamu foto dong ini. Boleh banget, boleh banget. Kayaknya ini denanya dicari ini juga nggak ini deh. Agak susah. Sip. Ya, kapal-kapal masih bisa masuk seperti Iya. ini.